kita kaji motivasi bertadabbur, ya. Masih ingat 3 kali Allah memotivasi kita agar tadabbur. 2 kali dengan bahasa yang agak kuat, afala yatadabbaruna al-Qur'an, di An-Nisa dan Muhammad, dan 1 kali di surat Shad dengan menjelaskan tujuan diturunkannya Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Pada pertemuan terakhir, ya, di mana ini merupakan pertemuan yang ke-10, ya, para ulama sering istilahnya mengistishhad, ya. Istishhad itu kemampuan menukil ayat dengan cepat dalam rangka menguatkan satu kondisi yang ada. Ya. Saya perlu menjelaskan seperti ini karena orang yang bisa seperti itu berarti sudah luas dan kuat tadabburnya. Ya. Jadi misalnya sekarang ini sudah yang ke-10, ya. Maka dinukilkan dari sebuah ayat di surat Al-Baqarah dengan mengatakan misalnya tilka asyaratun kamilah. Jadi itulah 10 pertemuan yang sempurna. Tilka asyaratun kamilah. Ya. Jadi masih ingat salah satu target tadabbur adalah pentingnya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya. Pakai ini ya. Secara khusus sabab, ya, atau secara makna khusus, ini ayat tentang kafarah orang yang sudah ihram ingin umroh kemudian terhalang, ya, maka dia harus membayar denda, ya. Terakhir dendanya itu bagi penduduk Makkah adalah berpuasa. Berpuasa 3 hari di Makkah, 7 hari di rumahnya. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Ya. Maksudnya, tapi ini nggak berlaku bagi orang yang penduduk Masjidil Haram. Jadi berlaku bagi orang yang di luar Masjidil Haram, ya, jika tidak mampu melaksanakan kafarah sebelumnya, maka ada pilihan berpuasa 3 hari di tanah suci, di haram, dan di rumahnya 37 hari. Sehingga Allah menyebut tilka asyaratun kamilah. Ya. Itulah 10 hari yang sempurna. Ya. Jadi para ulama, kalau ada jumlah yang ada hal-hal yang angka 10 sering menguatkan dengan ayat tilka asyaratun kamilah. Ya. Dulu guru saya ngajar bahasa Arab itu misalnya dari jam 7, ya. Beliau biasa menutup jam 10. Begitu udah jam 10, beliau mengatakan tilka asyaratun kamilah. Jadi begitu cara para ulama mendekatkan Al-Quran kepada pemahaman kaum muslimin, ya, dihadirkan untuk berbagai macam momen, ya. Seperti momen sekarang, karena ini merupakan pertemuan yang ke-10,
maka bisa saja diungkapkan tilka asyaratun kamilah. Ya. Ya. Atau misalnya berapa hari kamu nginep di Bandung? Tilka asyaratun kamilah. Ya. Maka pemahamannya 10 hari gitu ya. 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 Ini semua terjadi karena dampak tadabbur. Ya. Ya. Misalnya yang lain ya, jadi gimana maunya mangganya besar semua atau mau mangga yang kecil-kecil ya. Maka seseorang bisa membacakan sebuah ayat misalnya awanum baina dzalik, awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun ya. Ya. Awanum baina dzalik maksudnya ya pertengahan aja lah, jangan besar semua, jangan kecil semua ya. Ya. Ya, awanum baina dzalik ini adanya di surat Al-Baqarah ya. Ketika Bani Israel bertanya, wahai Musa ya, ya apa sapinya yang sudah tua atau masih muda, dan Allah menjawab pertengahan aja, nggak terlalu muda nggak terlalu tua ya. Awan baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Ya. Nah, inilah jadi kalau disimpulkan ya secara keseluruhan ya, tadabbur itu akan menghasilkan satu keakraban dengan Al-Quran ya, dalam detail-detailnya ya, sehingga manusia bisa menjadi merasakan aksiomatika Al-Quran ya. Mengetahui seluk-beluk Al-Quran dengan pengetahuan yang sangat ya, yang sangat lekat ya, sangat lumrah ya. Jadi ibaratnya andai kata nggak perlu dijelaskan surat apa, juz berapa, ayat berapa, orang langsung paham. Oh ini ayat Quran, oh ini maksudnya ke sini dan seterusnya. Nah, ini puncak ya, tadabbur itu seperti itu ya. Dan langsung menghasilkan reaksi-reaksi tertentu di mana manusia ya nggak bisa mengelak lagi. Ya, satu contoh misalnya, maksud Umar bin Al-Khattab adalah agar masyarakat ya tidak menjadikan mahar yang jumlah besar itu penghalang pernikahan. Ya. Sehingga kata Umar, wahai para wanita, janganlah kamu menetapkan maharmu dengan harga yang tinggi. La tughalu fil muhur. Ya. Jadi bentuknya sudah larangan. Ya. La tughalu fil muhur. Ya. Maka ada seorang wanita yang sudah tua disebut al-ajuz ya. Wahai Amirul Mukminin, ya. Bukankah Allah berfirman, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'an ta'khudhunahu buhtana wa ithman mubina. Ya, karena keduanya ini yang satu Amirul Mukminin ya, lebih tinggi daripada seorang presiden ya. Yang satu masyarakat kecil ya. Posisi boleh terbedakan ya. Satu masyarakat anggota masyarakat biasa, yang satunya Amirul Mukminin. Ya. Tapi mereka di hadapan Allah ya, atau dalam arti di hadapan kalamullah sama ya. Nggak ada perbedaan. Nggak bisa ini berlaku buat Amirul Mukminin, ini berlaku buat masyarakat kecil. Maka setelah wanita tua itu baca ayat di surat An-Nisa ayat 20 itu, maka Umar langsung berkomentar,
Sadaqatil ajuzu wa akhta'akuma. Ya. Oh iya, yang benar wanita ini, yang benar nenek-nenek ini. Umar salah. Jadi otomatis ya, apa yang saya katakan tadi sudah teralat oleh ayat. Ya, lagi-lagi kalau nggak paham, mana nyambungnya ayat ini ya. Ya. Intinya di ayat ini Allah tidak mengecam, ya, Allah mengizinkan seorang calon suami menyediakan mahar dengan jumlah yang tinggi. Wa ataitum ihdahunna qinthara. Yang nggak boleh kalau jadi syarat ya. Maharnya 100 juta, kalau enggak kita nggak usah nikah. Ya. Seperti yang terjadi di dunia Arab ya. Maharnya harus rumah 1 M, kalau nggak ada sudah nggak usah nikah. Ya. Jadi yang syariatnya aslinya ya, bebas ya, yang mau ngasih banyak silakan, yang mau sedikit nggak apa-apa. Bahkan di zaman Rasulullah cuma ngasih cincin dari besi ya, tetap diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah ya. Ya seperti itu ya. Bagaimana ayat Al-Quran yang selalu ditadabburi itu menjadi sesuatu yang aksiomatik bagi kaum muslimin di zaman ya. Sehingga ya, setiap kali dibaca langsung nyambung, kemana ini maksudnya, ini kemana ini maksudnya. Ya, itulah salah satu pentingnya tadabbur ya, agar terjadi keakraban yang luar biasa ya, yang luas dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, nyaris tidak ada yang tidak terpahami dengan baik. Maka dengan keakraban seperti ini ya, tadabbur itu bisa berfungsi sebagai tashihul fikrah ya, ataupun tashihul fahmi ya, meluruskan satu pemahaman yang salah ataupun meluruskan satu pemikiran yang salah. Ya, kapan sebuah tadabbur itu bisa berfungsi tashihul fikrah ataupun tashihul fahmi ya, apabila mutadabbirnya orang yang mentadabburkan ya, apabila mutadabbir itu betul-betul menjadikan dirinya tunduk kepada Allah. Bukan kepada hawa nafsunya, bukan tunduk kepada masyarakatnya, bukan tunduk kepada pemikiran yang sudah ada. Jadi betul-betul saya sedang, ketika dia membaca Al-Quran dengan tadabbur itu, yang ada adalah perasaan bahwa saya sedang menghadap Allah. Saya sedang dinasihati Allah yang maha sempurna, yang nggak mungkin salah. Ya. Sehingga Allah sering menyebut dirinya dengan kata maha suci. Ya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Ya. Diturunkannya kepada manusia pilihan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi siapa yang berhadapan dengan Al-Quran betul-betul seakan berhadapan dengan Allah. Ya. Nggak lagi melibatkan akalnya, melibatkan hawa nafsunya, melibatkan thaqafahnya, wawasannya, tunduk kepada Allah. Di situ terjadi tashihul fikr. Ya. Diceritakan oleh sebagian ulama, ya, sebutlah ulama yang bernama Syekh
Uthman Al-Khumais dari Kuwait ya. Beliau bercerita ada seorang Syiah ya. Aslinya namanya orang Syiah atau orangnya disebut Syi'i ya. Syi'iyun ya. Aslinya memang udah rusak akidahnya ya. Tapi suatu saat seorang Syi'i ini ingin baca Quran dengan suatu perasaan yang menyerah sepenuhnya. Ya. Bahwa saya sedang membaca ayat-ayat Allah. Dia lepaskan dulu tuh, ya. Bahwa kalau Syiah itu punya ajaran begini, ya, punya ajaran begitu, lepas dulu. Ya. Ini adalah petunjuk Allah. Ya. Sampai akhirnya dia membaca surat Al-Ahzab ayat 6. Ya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Ya. Orang-orang beriman itu harus mengedepankan, mengutamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya, ya, melebihi daripada dirinya sendiri. Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sementara Syiah nggak begini pemahamannya ya. Ya. Jadi kalau kata Quran begini, tapi kata imam mereka lain, ikutin imam. Tapi Syiah ini enggak. Ya. Saya sedang berangkat Al-Quran, maka apa kata Quran, saya terima dulu. Nanti dulu. Yang katanya Syiah itu begini-begini nanti. Di sini saya sudah salah. Ya. Seharusnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itulah yang paling diutamakan. Lanjut lagi, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Rasulullah itu adalah ibu-ibunya orang beriman. Berarti Aisyah itu ibu saya katanya. Zainab itu ibu saya, Saudah itu ibu saya, dan seterusnya. Maka dia besoknya mencari seorang, ya katakan, ulama dan tokoh Syiah. Ya. Maka dia datangi, ya, wahai Syekh katanya. Ya. Al-Quran ini, ya, yang katanya kita Syiah juga beriman kepada Al-Quran, bahasanya begini, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Berarti Aisyah yang sering kamu perolok-olok, yang sering kamu caci maki, ya, berarti kita mencaci maki ibu kita sendiri dong. Oh, enggak begitu maksudnya, ini sama macam-macam lah ya. Enggak bisa ya. Karena kalian sering mencaci Aisyah, berarti kalian mencaci ibu saya. Sebagai orang beriman masih beralasan ya. Dan akhirnya dia tersadarkan ya, bahwa Syiah itu memiliki penyimpangan yang fatal dari ajaran Islam yang sebenarnya. Ya. Baru satu ayat aja udah menyimpangnya luar biasa. Al-Quran atau Allah mengingatkan bahwa istri Rasulullah itu adalah ibu kalian. Sementara orang Syiah kerjaannya ya mencela Aisyah, bahkan didoktrinkan bahwa apa yang terjadi Aisyah dengan siapa, Sofwan Ibnul Mu'attil, itu sebenarnya memang benar-benar nyata kejadian, sehingga memang di saat itu memang Aisyah telah berzina, Aisyah telah selingkuh dan seterusnya. Itu yang didoktrinkan. Akhirnya laki-laki Syiah ini karena tadabbur ayat ini,
ya, maka dia keluar dari ajaran syi'i. Saya harus kembali kepada ajaran yang benar dan mengakui bahwa Sunni itulah yang benar, Syi'i itu adalah yang sesat. Ya. Nah, inilah contoh, ya, contoh bahwa tadabbur itu bisa menghasilkan tashihul fikrah. Sebaliknya, dalam kondisi manusia itu secara hati tidak bersih, secara fikrah tidak bersih, ya, maka bisa jadi sebaliknya, tadabbur itu menguatkan kebatilan yang dia miliki. Dan ini akan terus terjadi, ya. Di zaman Umar radhiyallahu an ada warga yang pikirannya itu gimana ya bisa rutin minum khamar, ya, gimana bisa makan yang dilarang gitu. Maka dia mencari-cari ayat Al-Quran, ya. Ya. Ditadabburi satu-satu, barangkali ada ayat yang menguatkan tentang hawa nafsu dia, bahwa sebenarnya khamar itu nggak apa-apa. Ya, Al-Quran kalau dicari-cari gitu, ditadabburi dengan satu pemikiran yang sudah salah, hati yang kotor, ya ketemu juga. Akhirnya ketemulah di ayat surat Al-Maidah, ya, di halaman kedua dari juz 7, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Intinya bahwa siapapun nggak apa-apa minum khamar, nggak apa-apa makan babi, nggak apa-apa saja konsumsi yang dilarang oleh Allah selama dia beriman, beramal soleh, dan terus beramal soleh. Maka ketika ditangkap oleh aparat di zaman Umar, orang ini di sidang ditanya, kenapa kamu sampai menjadi orang yang ketagihan minum khamr? Ya karena ini ayatnya, ya. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Jadi tadabbur yang salah. Maka Umar memutuskan orang ini harus dicambuk lebih dari 40 kali. 40 kali cambukan atas pelanggarannya minum khamr, dan ditambah sekian, ya Allah alam berapa riwayatnya, dan ditambah sekian kali cambukan karena ya, ngaco di dalam memahami ayat. Ya. Ayat ini bukan begitu pemahamannya. Ya. Ya. Ya, pemahaman aslinya bahwa ayat ini ya, diturunkan ketika para sahabat merasa sedih terhadap teman-temannya yang dulu selalu minum khamar dan sudah meninggal dunia, ya, pada saat khamar itu belum diharamkan. Ya. Di pikiran mereka ada ya, dosa ya, surut, ya. Sekarang diharamkan, berarti yang kemarin yang mau diharamkan dosa juga tuh. Maka Allah turunkan ayat. Ya. Dulu kan belum diharamkan, ya nggak apa-apa. Intinya begitu, ya. Tapi salah satu warga Umar bin Khattab ini memahami nggak begitu. Dia melepas dari pemahaman asbabun nuzul, sehingga terjadi penyimpangan pemahaman. Akhirnya Umar tetap mencambuknya. Ya. Kenapa salah paham dicambuk? Ya, karena ini dianggap aksiomatik. Kok bisa-bisanya orang semua udah nggak berani minum khamr, dia mencari satu dalil pembenaran. Ya, minum khamr itu nggak apa-apa. Akhirnya ketemu dengan ayat itu. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'im.
Jadi agar menjadi tashih memang penting membersihkan jiwa, ya, membersihkan pemikiran, menyempurnakan ketundukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan siapapun yang berada dalam kebatilan, kalau dia mau fokus, ya, dia mau fokus dari ayat itu, ya, dia akan menemukan bahwa seakan-akan kebatilannya itu juga didukung oleh Al-Quran. Ya. Ya. Maka termasuk kelompok LGBT. LGBT itu nemu juga ayatnya. Ya. Ya. Dikatakan ulil irbati minar rijali aw tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa. Ya. Disebut di surat An-Nur, ya, apa yang disebut dengan ulil irbah, ya. Artinya untuk mereka yang ulil irbah, ya. Ulil irbah itu salah satunya atau maksudnya laki-laki yang semacam idiot atau laki-laki yang mengalami gangguan pemikiran sehingga dia tidak tertarik kepada wanita. Ya. Ya. Maka Al-Quran menyatakan, ya, tidak apa-apa seorang wanita, ya, menampakkan sedikit auratnya kepada laki-laki yang masih yang ulil irbah, ya, yang mengalami gangguan kejiwaan sehingga, ya, tidak punya syahwat seperti umumnya laki-laki yang lain. Ghairi ulil irbati minar rijali. Sehingga ayat ini termasuk yang disosialisasikan, ya, dipopulerkan oleh LGBT itu, ya. Al-Quran sudah mengakui bahwa ada laki-laki yang memang nggak punya syahwat terhadap wanita. Ya. Ya. Yang konteksnya sebenarnya hanyalah, ya, kebolehan terbuka sebagian auratnya terhadap mereka, tapi mereka memahaminya dengan penyimpangan yang lebih parah lagi, ya. Ya. Alhamdulillah sampai nikah, ya, sampai perkawinan laki dengan laki, perempuan perempuan, enggak ada sama sekali arahannya di dalam Al-Quran, ya. Ataupun bahkan lebih dari itu, ya, hubungan badan, ya, hubungan badan antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, ya, dengan alasan ulil irbah, ya, orang yang sudah tidak punya syahwat terhadap lawan jenisnya, ya. Jadi ini di lapangan seperti itu, ya. Ya. Ketika orang tadabburnya dengan hati yang bersih, tunduk kepada Allah, memang mencari kebenaran, maka Allah akan menunjukkan, ya. Istilahnya apa? Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Ya. Kalau kamu ikhlas, kalau kamu memang ingin mencari kebenaran, maka Allah akan menunjukkan kepada bima arakallah. Ya. Tapi kalau kamu dari awal memang ingin mencari kebenaran atas kesesatanmu, maka yang terjadi juga, ya, semakin sesat karena Al-Quran, sebagaimana Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Seperti itulah manfaat daripada tadabbur Al-Quran ini, ya. Jadi ada tashihul fitrah, ya, ataupun tashihul fahmi, ya, karena Al-Quran, ya, yang orang terpicu, ya, kesalahan ini tidak terlepas karena fikrah, ya. Karena
hatinya yang tidak dia bersihkan. Ya. Sehingga dalam sejarah ya, tidak tanggung-tanggung ya, seorang mufassir besar Az-Zamakhsyari ya, bisa mengalami ya, kondisi yang selalu diingatkan oleh para ulama. Ya. Ya. Intinya ini mufassir sampai punya kitab yang luar biasa tentang tafsir. Ya. Namanya Al-Kasyaf. Ya. Tapi hanya satu poin saja ya yang selalu diingatkan. Hati-hati, satu poin ini kalau kamu ngikutin penulis Al-Kasyaf, kamu telah terjerumus dalam kesalahan. Ya. Kesalahan yang disebabkan apa? Kesalahan yang disebabkan oleh pemahaman terhadap bahasa. Kemarin kita pahami ya bahwa yang memahami bahasa kekhasan Al-Quran itu akan memberi pemahaman yang sangat baik, ya, sangat mendalam tentang Al-Quran ini. Ya. Ya. Maka di dalam bahasa Arab itu ya, ada namanya harfu nafyin, ya, huruf yang menunjukkan tidak. Ya. Seperti la misalnya, la a'budu ma ta'budun, saya tidak beribadah. Ya. Ya. Ada lan, ya, ya. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Ya. La itu untuk menafikan sesuatu, ya, tidak menunjukkan selamanya. Tapi lan itu menafikan sesuatu untuk selamanya. Jadi kalau saya katakan la asyrabu, saya tidak minum, maka pengertiannya mungkin besok minum, mungkin 3 jam lagi minum. Tapi kalau saya katakan lan asyraba, maka artinya saya nggak bakalan minum teh ini. Mau sekarang, mau nanti malam, mau besok, lan asyraba. Nah, Al-Imam Az-Zamakhsyari ini sekelas beliau juga punya satu catatan penting gara-gara lan ini. Jadi ketika lan ini ketemu dengan satu ayat di surat Al-A'raf ya, tentang Nabi Musa alaihissalam ketika mengatakan wala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah tampakkan kepadaku bagaimana aku bisa melihat kamu. Dijawab oleh Allah, qala lan tarani, ya, engkau tidak akan melihat selamaku. Maka Imam Az-Zamakhsyari punya satu akidah karena ayat ini lan tarani menafikan semua ayat bahwa nanti orang beriman bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma gara-gara sebuah fikrah. Ini pentingnya fikrah. Dia punya fikrah bahwa Allah itu nggak boleh sama dengan makhluk sekecil apapun. Ya. Kalau Allah masih bisa dilihat berarti sama dong sama makhluk. Kalau Allah katanya punya tangan berarti Allah sama dong. Karena fikrah seperti itu, ya, maka beliau memahami lan tarani, kalau Allah tidak akan bisa dilihat ya, di dunia ini termasuk nanti di akhirat. Jadi semua penjelasan tentang manusia akan bertemu dengan Allah di akhirat harus tunduk pada ayat ini. Ya. Jadi nggak bakalan ketemu. Ya. Ya. Jadi walaupun di surat Yunus dibahas orang ahli surga itu nanti akan mendapat nikmat tambahan. Yang dimaksud nikmat tambahan itu adalah melihat Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Ini penting ya bahasa ini. Ya. Walaupun sudah bahasa harus tetap
diperbaiki fikrahnya, diperbaiki akidahnya, diperbaiki jiwanya. Kalau enggak, maka penyimpangan. Ya. Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya menolak ya, semua penjelasan bahwa nanti ahli surga akan bertemu dan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga ya dalam hal apa misalnya ya apabila tidak benar itu akan mengantarkan kepada satu penyimpangan. Sebutlah sirah misalnya ya, karena tidak memahami sirah ya, maka manusia ya akan terbawa kepada versi pemahaman orang lain ya. Bahkan ini bisa dialami oleh kaum muslimin ya. Ya, sebutlah misalnya ya, ungkapan orang-orang Yahudi ya, yang mengatakan bahwa ya, Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Filistin ini aslinya punya orang Yahudi. Ya. Coba baca katakan Al-Maidah, ya. Coba baca apakah ayat-ayat tentang proses orang Yahudi setelah keluar dari Mesir diselamatkan menuju mana? Ya, menuju Palestina. Ya. Bukankah ini cukup bukti bahwa Allah menjadikan Baitul Maqdis itu untuk orang-orang Yahudi. Ya. Nggak baca sirah, ya. Udah nggak baca sirah, lebih percaya kepada sumber-sumber yang digaungkan oleh orang Yahudi itu sendiri, ya, yang tidak mustahil menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkannya. Ya. Sementara dirinya juga nggak memiliki satu akidah yang disebut dengan al-wala wal bara, maka Yahudi pun diterima penjelasannya sehingga dalam dirinya tersimpulkan bahwa sebenarnya memang pemilik Baitul Maqdis aslinya adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Sirahlah kemudian yang menjelaskan ya, sebetulnya bukan Yahudi atau siapa atau Nasrani, tapi yang diizinkan oleh Allah menguasai Baitul Maqdis itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang-orang Yahudi menolak hukum Allah, baik itu dari Taurat apalagi dari Al-Quran. Menolak kerasulan Muhammad SAW, padahal itu syarat keimanan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak membaca sirah bagaimana ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak diutus itu sudah menunjukkan rintisan-rintisan bahwa pada akhirnya negeri Syam itu harus menjadi milik kaum muslimin. Masa kecilnya sudah berangkat ke negeri Syam. Perkenalan, beginilah negeri Syam. Dikenalkan lagi dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Diperkenalkan lagi dengan peristiwa Perang Mu'tah. Diperkenalkan lagi dengan peristiwa Tabuk. Dan puncaknya adalah dengan adanya Perang Yarmuk, sehingga saat itulah Filistin menjadi milik kaum muslimin pada zamannya. Jadi yang dilihat cuma sebuah pertentangan, perang-perang dan lain sebagainya, tidak dilihat apa sebenarnya motivasi perang itu sendiri, ya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
memproses atau merintis pada akhirnya Asyam secara umum yang di dalamnya ada Baitul Maqdis dan Al-Aqsa harus betul-betul menjadi milik kaum muslimin ya, sebagaimana aslinya itu milik atau diurus oleh semua para anbiya yang ada ya, ataupun diurus oleh orang-orang yang saleh seperti Ali Imran ya, yang istrinya Ibu Hannah sejak mengandung sudah meniatkan bayinya nantinya harus menjadi bayi yang bisa mengurus Al-Masjidil Aqsa ya, walaupun niat ini ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang lahir hanyalah seorang wanita yaitu Maryam yang kemudian dipelihara oleh Nabi Zakaria yang kemudian menghasilkan Isa dan pada akhirnya nanti di akhir zaman Isa pun akan beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW Muhammad ya, sekaligus memperjuangkan syariat Islam. Ya. Nah, ini fikrah pembenarannya seperti itu. Ya. Begitulah jamaah rahmatullah. Ya. Pentingnya apa ya, kewaspadaan ya, kewaspadaan ya, berjerumus ke dalam tadabbur yang menyimpang ya. Ya, bahkan seorang tokoh di negeri ini yang istilahnya ya disebut profesor dalam bidang Al-Quran ya, suatu saat di sebuah majelis ilmu ya, kejadiannya di RSCM ya, kebetulan seorang teman ini ya bisa disebut ustadz juga ya, mendengar ya seorang profesor ini menjelaskan ya, ketidakwajiban jilbab bagi kaum muslimah ya. Maka dia nggak tahan melihat seorang profesor berbicara di depan orang awam seperti itu. Maka dia bangun berdiri ya, dan mendebat ya, yang intinya menyimpulkan bahwa Anda salah, yang benar jilbab itu wajib ya. Jadi setelah terdesak ya, profesor ini ya, mengungkapkan sebuah ayat ya, sebuah ayat yang ada di surat Sabah ya, yang memang kesannya ya, itu bisa jika tidak dipahami dengan baik ya, kesannya menunjukkan ya, bisa jadi Anda yang benar, bisa jadi saya yang benar ya. Ayatnya itu ada di surat Sabah ayat 24 ya. Qulillah ya, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin ya. Ini hebat juga ya, bisa menghadirkan sebuah ayat yang menunjukkan bahwa kebenaran itu nisbi. Ya. Kebenaran itu subjektif. Bisa jadi Anda yang benar, bisa jadi saya yang benar. Ya. Biarlah nanti Allah yang memutuskan siapa yang benar di antara kita. Padahal hukum jilbab itu ijma. Ya mungkin sesuatu yang ijma masih diberi alternatif, ada hukum lainnya begini. Ya, kalau cadar masih boleh ya, alternatif. Ya kata yang ini nggak wajib kok, kata ini wajib. Tapi menutup aurat itu ijma. Ya. Setelah debat lama terdesak baru pakai ayat ini. Qulillahu wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Intinya di antara kita ini siapa yang benar itu hanya Allah yang tahu. Boleh jadi saya, boleh jadi Anda. Ya. Jadi Anda nggak usah ngotot. Ya. Padahal ini suatu hal yang ijma. Nah, ini contoh-contoh tadabbur yang sesat, ya, karena pemikiran yang sesat, karena
hati yang kotor, tidak ingin menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat dia menghambakan diri kepada Allah. Yang seharusnya tadabbur itu semakin kuat membangun keimanan kepada Allah, sehingga semakin kuat juga amal. Maka jika menghasilkan sebaliknya, semakin tidak tadabbur, semakin ngaco pemikirannya, berarti ada tadabbur yang salah. Maka hati-hati seperti ini, ya. Dan di lapangan, ya, sepanjang sejarah, ya, penyimpangan terhadap tadabbur selalu terjadi. Oleh karena itu, ya, ini harus menjadi satu wawasan tersendiri bagi kita. Jangan sampai ketemu dengan tadabbur yang salah. Tadabbur yang justru menjauhkan manusia dari Allah, ya, baik secara hukum maupun secara akidah, ya, sehingga jadilah dia manusia yang disebut oleh Al-Quran di awalnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Bertemu dengan Al-Quran bukannya semakin baik, maka semakin tersesat. Baik jemaah rahmatullah, inilah kaji kita terakhir untuk sekolah tadabbur ini. Semoga insya Allah semakin penasaran dengan Al-Quran ini untuk terus digali, ya. Dan memang ciri khas belajar Al-Quran ini, ya, ketika semakin dipelajari, semakin menyadarkan kita, loh ternyata saya ini nggak ada apa-apanya. Loh ternyata yang belum saya ketahui ini ternyata bagaikan samudera yang luas. Sementara dia masih ada di ujung, ya, samudera itu sendiri. Ya, ya, saya punya kajian Zoom tentang pendalaman Al-Quran, ada amsalnya, semualah sudah dipelajari. Ya. Ya. Sepanjang pandemi 2 tahun, tiap Jumat pagi, ya, yang terjadi adalah, ya, semakin dipelajari, semakin membuat orang banyak nggak tahunya. Ya. Ya. Sehingga membuat, ya, satu penasaran yang lebih dalam lagi. Ya, apalagi poin-poin yang kemarin kita bahas itu kalau kita pelajari lebih jauh bisa menjadi, ya, satu poin, ya, satu pendalaman, ya, apakah minimal setahun atau 2 tahun, Allahu a'lam, ya. Bahasa Arab Al-Quran pendalaman sendiri, ya. Tafsir memahami Al-Quran dari sirah, ya, sesi tersendiri. Memahami Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, bisa masing-masing satu sesi yang butuh waktu yang tidak sedikit, ya. Tapi insya Allah apa yang kita pelajari dari 10 pertemuan ini, ya, sudah cukup memberi gambaran yang utuh betapa dengan tadabbur itu manusia akan terbuka hatinya, ya. Sebagaimana Allah katakan, am qulubin aqfaluha. Enggak tadabbur terkunci hatinya, ya. Tadabbur berarti terbukalah hatinya. Allahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah Bunda atas materi di sesi ke-10 ini tentang tadabbur, ya, bahwa ada sampai tadabbur itu menghasilkan kepahaman, keimanan yang kuat. Ternyata ada juga yang menghasilkan penyimpangan, ya. Ya, kita sudah sering mendengar, ya, bahwa orang-orang menyalahpahami Al-Quran dengan sengaja bahkan, gitu, ya. Bisa jadi dari kalangan internal ulama, bukan ulama ilmuwan katakanlah, ya, ilmuwan. Bisa juga dari kalangan eksternal, ya,
misalnya para orientalis gitu ya. Mereka sengaja mencari-cari kesalahan dalam ayat. Itu kan tadabbur juga ini, tapi dengan niat yang ya, sengaja ingin mencari-cari kesalahan. Kalau tafsir Al-Kasaf itu saya baru dengar Bunda bahwa dia ada kekurangan ya dalam hal itu tadi penerjemahan lan. Jadi apakah tafsir Al-Kasafnya Syekh Zamakhsyari ini kemudian tidak bisa menjadi rujukan Bunda? Jadi tetap dipakai oleh para ulama sebagai salah satu referensi karena ya istilahnya manfaatnya jauh lebih besar daripada kekurangannya. Ya. Khusus rujukan tafsir memahami ayat secara bahasa. Ya. Beliau sangat kuat di bab ini, ya. Sehingga para ulama tidak mungkin atau bahkan tidak mampu menemukan alternatifnya. Dia sangat dibutuhkan dalam proses memahami tafsir Al-Quran atau tadabbur Al-Quran dengan pendekatan bahasa. Apakah apa yang kalau tadi pagi ikut tafsir An-Naba misalnya, ya, kenapa Allah sebut waja'alna an-nahara ma'asha, yang artinya menjadikan siang itu waktu kehidupan, ya. Hayat juga kehidupan, ya. Ternyata memang secara bahasa ada perbedaan yang signifikan antara ma'asha, ya, dan hayatan, ya. Sehingga ketika Allah mengatakan bisa ma'asha, bisa ma'isha, ya, man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Jadi sekedar hidup, ya, sekedar hidup, ya, normal, ya, hidup normal seperti umumnya binatang saja, ya. Manusia yang meninggalkan Al-Quran akan mengalami masalah, akan mengalami kondisi kesempitan, apalagi kehidupan-kehidupan yang lain, kehidupan ruhnya, kehidupan imannya, kehidupan hatinya, dan lain sebagainya, tentu akan lebih bermasalah. Silakan para jamaah serta yang ingin bertanya langsung, ini kesempatan baik untuk dipergunakan. Silakan jika ada agar raise hand dan menyalakan mic. Sambil menunggu ada pertanyaan masuk nih, Japri ke saya, Bunda, dari Ibu Nurweni. Izin bertanya, sampai batas mana kita boleh berdebat dengan manusia yang salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, sedangkan orang tersebut mengutarakan pendapatnya selalu di depan masyarakat awam dalam hal masalah agama. Mungkin ini ya sebatas mana kita boleh berdebat. Bagaimana sikap kita dengan orang seperti itu, Bunda? Yang tadi. Ya, sebetulnya orang yang secara terang-terangan mensosialisasikan sesuatu yang salah itu, apalagi sudah diingatkan masih bertahan, itu sesungguhnya orang yang sangat dibenci oleh Allah. La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qaul. Allah nggak suka orang yang secara terang-terangan, ya, memiliki terang-terangan menjelaskan sebuah penyimpangan, sebuah kesalahan. Ya. Artinya dosanya akan lebih besar dibanding orang yang katakan menurut saya jilbab nggak wajib, ya udah itu buat saya dan keluarga saya aja, titik. Tapi mensosialisasikan, mengajak orang berpikir seperti itu dengan bangga, ini buktinya anak saya nggak pakai jilbab, saya nggak masalah kan? Ya. Maka ini termasuk apa yang disebut dengan la yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qauli
illa man zalim. Ya. Maka secara umum jika sudah menyalahi sesuatu yang ijma atau menyalahi sesuatu yang sudah istilahnya thawabit, ya, yang seharusnya nggak boleh ada perbedaan di bab itu, ya. Seharusnya harus lepas, ya, istilah ayatnya wa'rid 'anil jahilin. Tinggalkan orang-orang yang berada di dalam kebodohan. Tapi kalau mungkin kita ada hubungan keluarga, mungkin ya, kita ada hubungan persahabatan, maka mungkin saja kita berinteraksi dengannya sebatas yang ada kesamaan diri kita. Tapi dia masih meyakini kok sholat itu wajib, masih meyakini puasa Ramadan itu wajib, ya. Dari situ kita bisa melakukan sebuah interaksi ataupun persahabatan dengannya, ya. Dan tetap bersikap tegas ketika dia mengeluarkan pendapat-pendapatnya yang menyimpang, yang menyalahi ijma'ul ummah, ya, seperti itu. Ya. Jadi aslinya kembali kepada wa'rid 'anil jahil, tinggalkan saja. Ya. Jangan malah ada sebagian orang yang ramai-ramai mendatangi majelisnya. Ya. Saya punya murid di markas ini, datang ke sana, kita sudah ingatkan jangan datang ke sana. Memang nggak ada lagi, ya. Tapi masih ngotot, akhirnya kita putuskan. Udah, silahkan kamu belajar di sana, tinggalkan sini, atau masih di sini, ya, tinggalkan yang di sana. Kenapa? Karena khawatir ketika orang-orang yang nyeleneh seperti itu masih didatangi, masih dihadiri dengan sebuah penyikapan, ya itulah yang penting kita punya filter kok, ya. Yang baik ya kita ambil, yang jelek kita, ya. Apa yang terjadi? Maka orang-orang seperti ini malah eksis, ya. Ya. Sehingga orang awam yang nggak ngerti tetap menganggap ini istilahnya ulama atau referensi yang bisa dipercaya dan lain sebagainya. Seharusnya kaum muslimin menunjukkan baroknya agar dia tidak eksis, ya. Kenapa eksis? Karena masih ada orang-orang yang mau mendengarkan, ya. Apalagi yang sampai mau istilahnya subscribe, ya, subscribe YouTube-nya, ya. Udahlah terus berkembang, ya. Begitu insyaallah. Allah. Jadi kesimpulannya kalau dia punya channel media sosial jangan di subscribe, jangan di like, jangan apalagi di share, jangan juga di komen. Jangan juga di komen. Bunda, tentang kasus orang Syiah tadi yang kemudian menjadi sadar dari kesalahannya dari akidah Syiah, itu kan menarik, ya. Banyak sekarang ini kalangan non muslim, ya, bahkan non muslim, apakah itu ateis, apakah itu pendeta, ya, yang kemudian menjadi muslim setelah membaca Al-Quran, setelah membaca Al-Quran. Apakah itu berarti juga mereka tadabbur, Bunda, yang menghasilkan hidayah Allah? Faktor apa yang membuat mereka seperti itu? Banyak pendeta, biarawati, bahkan orang-orang umum, ilmuwan, itu kemudian menjadi mu'alaf setelah membaca Al-Quran atau membaca terjemahan Al-Quran. Gimana menjelaskannya, Bunda? Ya, jadi ketika seseorang itu, ya, bersama Al-Qur'annya merasa bersama Allah, ya, dan membersihkan dirinya dari kebersamaan-kebersamaan yang lain, ya, maka insya Allah ketemu, ya. Tapi kalau masih ya bersama Allah, ya bersama yang lain, bersama Allah, masih bersama Injilnya, bersama Allah, masih bersama pendetanya, nggak ketemu. Kalau sudah ketemu Al-Quran, udah
saya saat ini hanya mau bersama Allah. Yang lain stop dulu ya. Yang lain cut dulu ya. Saya hanya ingin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini yang saya langsung dengar dari ada seorang wanita muslimah, apakah itu dari Mesir, apakah itu dari Libanon, ya, yang tadinya sekian puluh tahun dia Nasraniyah, ya. Jadi masuk Islamnya itu banyak, ya, banyak yang terinspirasi ataupun tadabbur dari surat Al-Maidah, ya. Surat Al-Maidah, ya, ayat yang ke-72, ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya. Kata Allah, orang Nasrani itu menyimpang. Ya udah, dia nggak dengar yang lain, pokoknya Allah mengatakan menyimpang. Ya sudah, baik. Kalau selanjutnya apa ya Allah? Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullah. Ya. Penjelasan dari Allah. Ya. Yang tentu agama apapun akan menjelaskan bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah dan seterusnya. Kemudian Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa itu ketika menyuruh umatnya beribadah, murid-muridnya beribadah, nyuruhnya beribadahlah kepada Allah. Ya. Nah, karena apa yang dia di lapangan, beribadahlah kepadaku. Di seluruh Al-Quran nggak ada beribadah kepadaku. Yang ada, qala al-masih ya bani Israil a'budullah rabbi wa rabbakum. Udah semakin terguncang itu. Ini Allah menjelaskan seperti ini. Yang belum bisa menerima Al-Quran kalamullah nggak ketemu perasaan-perasaan seperti ini. Yang masih mengatakan, ini mah bisa-bisanya Muhammad, nggak ketemu. Yang pokoknya saya benci yang namanya Al-Quran, nggak ketemu. Minimal netral saja. Ya. Saya sama Al-Quran ini benci enggak, senang juga enggak. Sehingga ketika suatu saat ada yang mengajaknya tadabbur, penjelasannya begini, minimal netral. Tapi kalau dari awal sudah pokoknya Al-Quran ini jelek, Al-Quran ini sesat, Al-Quran ini bohong, udah mau diapain aja kan diterima. Jadi intinya di ayat 72 tadi itu bahwa justru maksud saya iya 72 ya, bahwa Nabi Isa hanya menyuruh kaumnya untuk beribadah kepada Allah. Ya. Nggak ada sedikit pun beribadah kepada dirinya. Sebagian kemudian mencoba untuk mencocokkan dengan Injil. Cari ketemu juga. Ternyata di Injil ada. Ya. Tapi poin yang seperti itu yang mirip dengan Al-Quran ini tidak pernah diajarkan kepada kaum Nasrani. Ya. Ini contoh-contoh orang-orang Nasrani yang kemudian mendapat hidayah karena tadabbur 72 ayat 72 surat Al-Maidah. Tapi Nasrani yang udah benci duluan, ya, belum udah menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, nah, itu kalau tadabbur nggak ketemu. Ya. Ya. Walaupun juga Allah Maha Kuasa untuk bisa membuka hatinya dan sebagainya, tidak mustahil karena faktor doa. Mungkin anaknya sudah masuk Islam, selalu mendoakan sehingga tumbuh kesadaran. Allahu a'lam. Baik, masih ada kurang ya? Ya masih. Ini ada yang bertanya, bagaimana menjelaskan Islam yang baik kepada orang yang punya pemahaman agnostik. Saya kurang tahu juga agnostik lupa. Kemudian yang berikutnya adalah apakah kalangan ahli tasawuf, para sufi itu juga
punya kemungkinan untuk salah dalam tadabbur Bunda, karena mereka lebih fokus dalam satu hal misalnya. Ya, apapun saya juga nggak paham itu apa ya. Apapun pemahamannya, kalau nggak sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat, memang bisa menjerumus kepada satu penyimpangan. Ya. Ya menjelaskannya sesuai yang bisa kita lakukan aja. Versi saya apa ini ya, yang bisa saya jelaskan ya. Ya katakan ada orang yang menyimpang, mengalami penyimpangan. Quran itu fungsinya hanya untuk katakan jimat aja ya. Quran ada Quran tulis kecil-kecil ya, 30 juz dikantongin biar selamat ya. Kita jelaskan saja. Sebetulnya ada alternatif yang lain, kamu nggak usah begitu-begitu. Baca aja ayat kursi, baca akhir Al-Baqarah, baca Wallahu ahad, Qul a'udzu falaq. Itu insya Allah lebih ampuh daripada kamu mengantongi ya tulisan Al-Quran kecil-kecil begitu. Harus beli dengan harga yang sangat mahal. Untuk apa? Untuk keamanan. Untuk apa? Untuk penghasil rezeki. Ya. Jadi langsung aja pemahaman salahnya apa, kasih alternatifnya. Ya. Ya. Adapun istilahnya ngefek atau tidak itu bukan urusan kita. Ya. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita sudah melakukan sesuai dengan SOP yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sukses dan tidaknya tidak ditentukan kemudian orang itu sadar atau tidak, ya. Tapi suksesnya utamanya kita sudah mau bergerak menyampaikan atau tidak, sehingga istilahnya ma'dziratan ila rabbikum ya. Sehingga menjadi sebuah dokumen di sisi Allah bahwa orang ini dulu pernah sudah dalam upaya disadarkan, cuma dia menolak, bahkan dia membenci, bahkan dia memusuhi siapa saja yang berusaha meluruskan. Sehingga kalau di akhirat sampai belum taubat, ketika dia disiksa, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Iya memang saya yang salah. Saya dulu justru membenci, memusuhi siapa saja yang meluruskan saya. Ya. Tentu tidak semua tasawuf ya terjerumus dalam satu kesalahan. Ya. Ya. Walaupun kesalahannya itu disebabkan oleh meninggalkan prinsip Islam yang disebut dengan syumuliyah. Ya. Siapa yang berislam ya harus siap menerima seluruh ajaran-ajaran yang ada. Sedangkan setan kepinginnya manusia jangan syumuliyah. Ya. Ketika juz'iyah, disitulah manusia sering mengalami penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa. Ya. Karena itu kita sering diingatkan agar memahami Islam secara syumuliyah yang tidak saja itu perintah dari Allah, udkhulu fisilmi kafah, tapi juga ya, istilahnya sunnatullah fil kaun. Ya, SOP Allah di dalam kehidupan nyata kita itu menghadapi syumuliyah. Ya. Orang yang mengalami permasalahan di fisiknya itu biasanya karena tidak syumuliyah dalam makanan. Ya. Bertahun-tahun nggak suka buah, sukanya nasi terus, ya bermasalah. Ya. Begitu juga bertahun-tahun sukanya buah aja, nggak mau nasi, nggak mau sayur, ya bermasalah. Ya. Makan aja perlu syumuliyah. Ya. Ya, ada karbonnya, ada proteinnya, ada sayurnya, ada vitaminnya, ada airnya yang cukup. Apalagi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf itu biasanya terlalu fokus kepada ya, ayat berzikir. Ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sehingga menyimpulkan
Hidup itu hanya akan benar, hanya akan baik. Pokoknya kalau kita isi dari awal sampai akhir, semuanya zikir semua. Ini bahaya syumuliyah, ya. Bahaya juz'iyah, ya. Di mana Allah sendiri juga mengingatkan hati-hati terjerumus kepada kehidupan yang juz'iyah, ya. Ya, akhirnya ya, semua pemahaman dikerahkan untuk memahami juz'iyahnya, ya. Ya, semoga nggak tersinggung kalau ada yang mendengar kata saya. Sebutlah misalnya tasawuf atau thariqah tijaniyah. Ya. Secara umum tasawuf memang hanya fokus pada masalah zikir. Jadi karena zikir ini maka dia mencari kebenaran-kebenaran yang lain yang dengan tujuan agar orang tidak perlu kembali kepada yang benar. Jadi zikirnya yang benar. Baca Quran enggak baca zikir. Jadi yang zikir itu harus versi dia. Versinya zikirnya ya latif dan seterusnya. Sehingga ada penjelasan-penjelasan dari tokoh-tokohnya bahwa berzikir dengan model tasawuf seperti ini, ya, sekali zikir lebih baik daripada menghatamkan Al-Quran 30 kali. Orang awam diajari seperti itu, nggak belajar yang lain-lain. Gimana nggak berpikir, ya, ngapain lagi baca Quran, apalagi dikaji, apalagi ditadabburi dan seterusnya. Ya. Dan saya pernah menemukan seorang teman yang memang ketika berada dalam kondisi ini, memang saya belum pernah melihat dia baca Quran. Ya. Bertahun-tahun, ya, menurut dia cukup berzikir ala ya Syekh yang disebut dengan Ahmad Tijani dari Maroko, ya, yang sangat tersebar di seluruh dunia Islam pemahamannya, termasuk di negeri ini, ya. Di Surabaya ada, di Jakarta ini pusatnya ada di Tanjung Priuk, Jakarta Utara sana. Allah. Setiap kegiatan ini banyak yang bertanya, tapi waktu kita yang membatasi kita, saya kira sudah ya. Ya. Baik, Jazakumullah kepada semua peserta yang sudah aktif ya, dalam mengikuti sekolah Badatul selama 10 kali pertemuan ya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa diambil dan kemudian diaplikasikan secara bertahap gitu ya. Dan semoga kita terus bersemangat untuk mengikuti kajian-kajian ini, dan mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita untuk mengikuti kajian sesi berikutnya, Bunda ya. Insyaallah. Baik, di akhir sesi kami mohon buat Bunda untuk membacakan doa kepada semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa an-nahar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir Ustaz. Nah, semuanya. Maaf Gurunda. Wa'iyyakum semuanya. Baik, mohon izin semuanya. Alhamdulillah, syukuran Ustaz. Baik, para hadirin sekalian, saudara-saudaraku, demikianlah kajian sesi terakhir ya dari Suara Dapur ini. Semoga kita seperti tadi benar-benar mendapatkan manfaat yang banyak, dan apa-apa yang masih kurang kita pahami kita bisa mengulang-ulang ya, maupun melalui catatan kita sendiri. Semoga seperti saya katakan tadi mempersiapkan kita untuk
mengadakan ya puasa dapur yang berikutnya. Kita berdoa bersama dan kita kembali kepada pengajian yang lain, yaitu kajian insyaallah ke depan. Kita akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam saya membawakan acara dan mengkoordinasikan acara ini. Mohon maaf banyak-banyaknya. Terima kasih atas semua perhatian dan mungkin kontribusinya dari semuanya, itu sangat berharga buat kelancaran acara kita. Walafu minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.